Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga selalu sehat, sejahtera, dan sukses selalu dan dimudahkan rezekinya. Gue mau membahas beberapa pertanyaan dari calon klien yang kenapa sih kok agak mahal ya kalau jas custom. Jadi pada dasarnya jahit jas di penjahit atau custom secara tailoring itu biasanya memang lebih mahal dibandingkan beli yang ready to wear. Karena memang ya seperti itu. Nah, oke lah, gue akan coba sebutin beberapa alasan lah ya. Alasan yang mungkin nggak terlalu banyak lah untuk saat ini. Jadi satu, jas custom itu ya sesuai namanya, di customisasi secara penuh. Jadi jas itu dijahit sesuai ukuran, postur tubuh dari si klien tersebut. Dan biasanya preferensi pribadi yaitu dari model, bahan, warna, detailnya ini membutuhkan waktu dan keahlian dari si penjahit tersebut. Itu satu dari beberapa alasan. Kita lanjut ke kualitas bahan. Biasanya kualitas bahan yang ditawarkan oleh penjahit pasti menawarkan yang lebih baik karena nggak mau mengecewakan si klien nantinya. Penjahit biasanya menggunakan bahan pilihan yang lebih awet, nyaman, dan pada saat dipakai itu akan tampak berkelas dibandingkan dengan jas-jas massal yang dijual di banyak departemen store atau dimanapun Anda di live dan segala macam, banyak yang jual. Kita lanjut ke yang ketiga. Proses pengerjaannya manual dan teliti. Jahitan jas custom dikerjakan secara detail dan rapi oleh tenaga ahli jahit pola, bukan mesin potong asal, termasuk fitting berkali-kali untuk hasil yang sempurna dan lagi-lagi untuk si customer atau klien itu tadi. Itu yang ketiga alasannya. Yang keempat, eksklusivitas, eksklusif ya. Jas custom tuh biasanya satu-satunya dibuat khusus untuk si pemesan, si klien tadi. Tidak ada ya, tidak ada yang akan memakai jas yang sama persis seperti yang dipesan oleh si klien tadi, baik dari ukurannya, baik dari modelnya. Kalau bahan mungkin ada aksamaan, tapi setidaknya modelnya pasti akan berbeda. Karena kan ini selera dari si klien, selera dari si customer. Dan yang kelima, layanan konsultasi dan fitting. Proses jahit jas melibatkan diskusi yang lumayan panjang, baik diskusi tentang desain, pengukuran profesional, penyesuaian berkala atau fitting, yang semuanya itu menambah nilai dari sebuah layanan pembuatan setelan jas secara custom. Jadi kalau untuk saat ini 5 itu aja dulu ya. Sebenarnya sih ada banyak juga alasan, tapi setidaknya beberapa poin tadi dari 5 itu mungkin kawan-kawan yang nantinya berencana ingin menjahit setelan jas secara custom, lalu mendengar atau mencari referensi di mana-mana tentang
harga jahitan, ongkos jahit di penjahit manapun kok terkesan mahal. Jadi ya 5 poin tadi mudah-mudahan bisa menjelaskan, karena kita analogikan seperti ini. Kenapa mobil atau motor yang diproduksi secara massal harganya berbeda dengan mobil atau motor yang dibuat secara custom atau limited edition? Ya lagi-lagi ya karena penanganannya dibuat secara massal, jadi kuantitinya itu banyak, makanya harga itu bisa dipangkas dan nggak memerlukan proses yang tadi di poin berapa tadi saya bilang, beberapa poin, dan poinnya tadi menjelaskan tentang harus ada diskusi, keinginan si klien seperti apa. Jadi kita memang benar-benar mengikuti selera dari si customer, tapi kita padu padankan dengan pengalaman yang kita miliki untuk menghadirkan sebuah setelan jas yang baik, yang nyaman, dan presisi pas di badan setiap individu yang ingin memakai setelan jas terbaik buat acara mereka. Karena gini, kalau umumnya, di sini saya menjelaskan tentang pengalaman di tailorku ya, tailor yang saya jalani. Kenapa di toko tempat saya banyak sekali klien yang bertanya, Mas bisa alter jasnya, bisa tolong permak jasnya? Banyak. Ya mungkin karena mereka tertarik untuk membeli jas di department store, dan itu lagi-lagi saya tidak melarang atau saya tidak menjustifikasi mereka untuk beli di sana. Tidak, bukan dalam hal itu. Tapi di sini saya cuma mau mengedukasi atau mau menjelaskan bahwasannya karena dibeli secara mereka beli jas tersebut di department store, dan itu pasti sizing S, size M atau L dan XL segala macamnya. Kalau saya ambil contoh, saya biasa memakai ukuran M, size M. Lalu pasti saya ambil yang ada dijual di market atau bahkan di dunia maya, di live gitu. Saya ambil, saya jajal, udah oke, kayaknya udah oke. Tapi pasti ada panjang, kayaknya kepanjangan nih. Ya mungkin karena M-nya berdasarkan sizing mereka, M-nya seperti itu. Ya akhirnya mau tidak mau, karena memang kebetulan badannya pas, hanya panjang tangannya, mungkin mau nggak mau kan saya tidak bisa untuk alter atau permak di tempat jahit atau di departemen store tersebut, atau bahkan saya tidak bisa komplain ke orang-orang yang jual live atau di marketplace gitu. Kan nggak mungkin untuk pendekin atau segala macam, itu baliknya ke jasa gitu. Jadi saat ini mungkin itu dulu kali ya. Ntar kita sambung ya, kebetulan tadi ada tamu mau ketemu di toko. Ini kebetulan saya lagi masih posisi di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kawan-kawan tailorku. See you.